Aman ya? Jadi hutang saya sudah dibayar ya. Jadi saya nggak apa namanya, tidak penasaran lagi. Tidak penasaran lagi. Ya. Ya, kalau sudah aman, maka untuk memantapkan, jadi sebetulnya hari ini saya akan masuk ke eh, maksimum minimum untuk fungsi dua variabel. Ya, jadi kalau misalnya minggu lalu kita belajar maksimum atau minimum untuk fungsi satu variabel, ya. Nah, sekarang kita mau cari nilai maksimum atau minimum kalau fungsi dua variabel. Nah, untuk mencari maksimum dan minimum dari fungsi dua variabel, maka otomatis Anda harus sudah lancar dulu turunan parsial. Nah, kemarin itu turunan parsial sudah sempat saya bahas ya, tapi karena masih belum mantap, maka di sini saya akan berikan satu contoh soal lagi untuk mencari turunan parsial. Nanti di bawah baru kita masuk ke yang titik kritisnya, gimana sih cara nyari titik kritis untuk pakai fungsi dua variabel. Ya. Oke, soal ini. Find first partial derivative. Seperti biasa, soal-soal ini saya ambil dari buku pegangan Anda. Ya. Nah, first partial derivative. Kenapa dibilang partial derivative? Karena fungsi yang saya punya adalah fungsi dua variabel. Ya, jadi kalau misalnya lebih dari satu variabel, mau dua ataupun tiga, maka yang kita punya istilahnya adalah partial derivative. Dan ketika saya bilang first partial derivative, maka ketika saya punya dua variabel, Anda perlu mengerjakan dua buah first partial derivative. Kalau saya punya tiga variabel, maka first partial derivatifnya ada tiga juga. Oke, first partial derivative yang pertama, boleh terhadap X dulu, boleh terhadap Y dulu. Saya biasanya terbiasa menuliskan pakai subscript, tapi berhubung ini sudah mau ujian dan saya nggak mau kalian hanya terpaku pada satu notasi saja, maka saya bikin pakai do F, do X juga. Takutnya ntar kalian misalnya ketemu soal pilihan ganda notasinya, ibu kayaknya nggak pernah deh pakai notasi begini. Jadi ketika ketemu notasi pertama kali bakal pusing, bingung. Aduh, ini notasi apa ya? Parsial pertama terhadap X boleh tulis do F, do X, boleh tulis adalah Fx seperti ini. Ya, jadi pilihan ganda bisa macam-macam. Pilihan ganda itu yang bikin soalnya adalah semua dosen. Ya, dosen suka-suka gayanya mau pakai yang kayak gimana. Mau pakai do boleh, mau pakai subscript juga boleh. Turunan parsial terhadap X. Ayo, saya mau tanya, siapa yang konstan? Y. Y. Betul. Ya, jadi ketika menurunkan terhadap X, Y dianggap konstan. Kalau Y dianggap konstan, berarti Y ini adalah sebagai koefisien dari cos, maka tetap Y saja. Ini harus pakai selain parsial derivatif. Ingat di derivatif yang biasa kalian mendengar atau mempelajari istilah chain rule. Ya, aturan rantai. Berarti ini pakai aturan rantai juga. Ya, karena bungkus paling luarnya adalah cos. Bungkus kado paling luarnya adalah cos dan isi kadonya adalah ini. Jadi pertama saya menurunkan cos. Turunan cos adalah min sin. Min saya simpan di depan, baru sin. Yang di dalam sin itu masih apa adanya. Ya, X kuadrat tambah Y kuadrat. Jangan dulu diganti. Ingat, pada saat buka bungkus kado, dalamnya belum diobrak-abrik. Kemudian, sekarang, turunan dari X kuadrat plus Y kuadrat terhadap X. Jadi, Anda harus menurunkan 2X terhadap X. X kuadrat terhadap X. Jadi, 2X. Saya simpan di 2X. Turunkan Y kuadrat terhadap X. Bisa nggak? 0. Ya, turunan Y kuadrat terhadap X adalah 0. Jadi selesai sampai di sini. Kemudian, first derivatif yang kedua adalah X dianggap konstan. Ya, kalau X dianggap konstan, berarti turunan terhadap Y. Ya, kita ganti. Ini terhadap Y. Ini juga terhadap Y. Nah, sekarang ini saya hapus. Lihat deh. Jika tadi yang pertama, turunan terhadap X ini dianggap konstan, maka tinggal langsung saya tidak pakai aturan perkalian dan seterusnya. Sedangkan sekarang, jika mau diturunkan terhadap Y, berarti di sini ada Y, di cos juga ada Y. Maka harus pakai aturan perkalian. Ya, terpaksa saya kasih warna. Nah, gini ya. Ini harus pakai UV.
Ya, harus pakai UV karena Y-nya ada di merah dan juga ada di biru. Dan kita concern-nya mau menurunkan terhadap Y. Ya. U aksen V, turunan Y terhadap Y adalah 1. Jadi ini hasil yang warna merah. Gitu. Ini contohnya udah banyak. Saya lupa kirim link YouTube-nya ya. Jadi contohnya udah banyak di YouTube. Saya udah ada banyak contoh untuk parsial derivatif. Lengkap. Ya, ini U aksen dikali V. Saya copy. Walaupun pada akhirnya 1 ini akan saya hapus. Plus U ini. Oke. Dikali V absen. Turunan dari ini. Sini. Turunan dari cos adalah min sin. Jadi ini saya ganti dengan sin. Aduh, sin. Ya. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, karena minus, ini saya ganti negatif. Belum selesai. Turunkan terhadap Y. Ini ada nggak turunan terhadap Y? Nggak ada, 0. Yang ini ada nggak turunan terhadap Y? Ada. Berapa? 2Y. 2Y. Oke, saya ganti warna dulu. Ini dari biru. Ini juga biru. Ya, jadi turunan dari cos, hasilnya adalah ini semua. Udah selesai. Sekarang kita tinggal menyederhanakan. Satunya saya hilangkan, jadi hanya bersisa ini aja, cos. Kemudian ini jadinya 2Y kuadrat. Negatif 2Y kuadrat. Itu, ini warna hitam semuanya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau turunan kedua gimana, Bu? Turunan kedua ya sama aja. Ya, jangan dibuat pusing. Pokoknya turunan kedua sama aja caranya begini. Ya, intinya kalian harus paham konsep dianggap konstan tuh kayak gimana. Ingat bahwa minggu lalu saya ajarkan Anda ada koefisien, ada konstanta. Koefisien itu konstanta, tapi konstanta belum tentu koefisien. Ada perbedaan, Bu? Ada. Silahkan diingat kembali. Ada pertanyaan dulu sampai sini?